Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan melakukan resusitasi neonatus. Sebelumnya, pertama yang saya akan lakukan adalah saya akan melakukan konseling antenatal dan pembagian tugas tim dan persiapan alat. Yang pertama itu saya akan mengkonseling antenatal kepada ibunya. Lalu yang kedua itu saya akan melakukan pembagian tugas tim, itu akan terbagi menjadi 3. Ada yang buat mengatur resusitasi, ada yang sirkulasi, juga ada yang drugs atau pengobatan. Lalu juga saya akan mempersiapkan alat dan bahan. Lalu nanti itu akan ada radian warmer yang dinyalakan, dan juga di sini juga saya sudah menyiapkan handuk dan juga kain untuk nanti itu untuk mengeringkan si bayinya. Lalu selanjutnya yang saya akan lakukan adalah menyalakan penghitung waktu untuk menghitung agar skor, melakukan penilaian visual secara cepat segera setelah bayi lahir untuk menjawab 3 pertanyaan, itu apakah bayi itu prematur, apakah bayi menangis dengan reguler atau menangis lemah, apakah tonusnya ototnya lemah atau tidak. Apabila jawabannya tidak, maka rawat bersama ibu, kita inisiasi menyusui dini, dan juga jaga kehangatan si bayinya. Apabila jawabannya iya, maka kita lakukan langkah awal. Langkah awal yang kita lakukan adalah hangatkan dengan bantuan radian warmer. Di sini saya sudah menyalakan radian warmer serta kain dan handuk hangat. Lalu pasang prong suhu untuk usia gestasi kurang dari 32 minggu dan berat lahir kurang dari 1.500 gram. Langsung dibungkus dengan plastik tanpa dikeringkan terlebih dahulu, kecuali wajah, dan langsung diberikan topi. Pertahankan suhu selama tindakan resusitasi neonatus. Lalu kita akan memposisikan bayi, posisikan kebalik, dan juga untuk membersihkan, dan apabila ada sumbatan kita bisa bersihkan jalan nafas jika perlu. Kita akan memposisikannya. Baik, udah. Lalu selanjutnya saya akan mengeringkan bayi di bagian ekstremitasnya. Lalu saya akan berikan stimulasi, lalu posisikan kembali bayi. Lalu selanjutnya saya akan menilai usaha nafas dan laju denyut jantung. Lalu nilai usaha nafas dan laju denyut jantung dengan menggunakan stetoskop dan mentor SpO2 menggunakan oximeter SpO2 secara prediktor, dan kita akan letakkan di bagian tangan kanan. Saya akan denyut jantung terlebih dahulu menggunakan stetoskop, apakah normal atau tidak. Lalu saya akan meletakkan oximeter di bagian tangan kanannya. Lalu selanjutnya apabila setelah pemeriksaan pas bayinya itu apnea atau mengap-ngap atau LD-nya kurang dari 100 kali per menit, saya akan lakukan VTP dengan menggunakan FiO2 lebih dari sama dengan 33 minggu 21%. Apabila kurang dari 35 minggu itu 21-30%. Lalu monitor SpO2 dan juga pasang EKG apabila ada dan juga apabila diperlukan. Bila nafas spontan dan LDJ lebih dari sama dengan 100 kali per menit, maka kita akan evaluasi lanjutan. Periksa apakah kita lihat apakah terdapat bantuan nafas seperti retraksi di bagian dada, apakah bayinya itu merintih, juga apakah takimno. Lalu untuk bayi mengap dan LDJ lebih dari kurang dari 100 kali per menit, itu lakukan VTP menggunakan FiO2 lebih dari 35 minggu 21%, kurang dari 35 minggu 21-30%. Lalu monitor SpO2 dan pasang EKG apabila diperlukan. Lalu saya akan memasang sungkup. Saya akan memasang sungkup. Saya akan memasang sungkup. Pegang sungkup dengan ibu jari dan jari telunjuk, lalu jari lainnya itu menahan di bagian mandibula. Apa tanda benar itu dada bayinya itu mengembang. Seperti ini sudah mengembang, artinya udaranya masuk. Lalu selanjutnya penilaian laju denyut jantung. LDJ lebih dari sama dengan 100 kali per menit, maka nilai usaha nafas dan LDJ pasang monitor SpO2 prediktor. LDJ kurang dari 100 kali per menit, maka FTP efektif. Jika tidak ada pengembangan dada, maka kita lakukan koreksi stripta. Itu sungkup, reposisi, isap lendir, buka mulut, naikkan tekanan, memompa balon lebih keras, dan juga jalan nafas alternatif, itu pasang EDT dan lain-lain. Lalu penilaian laju denyut jantung.
LDJ lebih dari sama dengan 60 kali per menit, lakukan angka. Angkanya itu adalah apabila kurang dari 60 kali per menit, kita akan lakukan kompresi dada plus ETP, itu 3 kali kompresi, 1 kali nafas selama 60 detik. Sudah diintubasi, nanti itu akan ada 3 penolong. Penolong pertama itu leadernya itu untuk memasang LMA, lalu dilakukan dievaluasi untuk memasang intubasinya, tanda-tanda intubasi betul atau tidak. Lalu untuk penolong kedua itu pasang akses intravena, pemeriksaan lab seperti gula darah, dan juga siapkan pemberian terapi cairan. Lalu yang penolong ketiga itu yang mengurusi obatnya atau drugsnya, itu pasang UGT. Di sini saya akan melakukan kompresi dada, itu kita perbandingan itu 3:1, 3 kali kompresi dada, dan juga nantinya itu akan 1 kali bantuan nafas. Lalu alur untuk bayi nafas spontan yang LDJ lebih dari 100 kali per menit. Pertama, apabila nafasnya spontan, maka kita akan lakukan evaluasi lanjutan. Jika iya, kita lakukan CPAP hingga mencapai sesuai target SpO2-nya. Jika tidak, cyanosis tanpa distres nafas atau target SpO2 tidak tercapai. Lanjutan, kita lihat apakah bayinya itu retraksi, merintih, ataupun ada taktimnya. Jika ada, kita lakukan gagal CPAP, TPAE 8 cm. Jika tidak, perawatan pasca resusitasi. Lanjutan, jika iya, oksigennya aliran bebas, pertimbangan CPAP jika prematur. Jika tidak, rawat bersama ibu, menyusui ini, dan juga jaga kehangatan bayi, serta pantau LDJ hingga SpO2-nya. Gagal CPAP, TPAE, pokoknya jangan kita hingga perawatan pasca intubasi, resusitasi. Baik, selanjutnya saya akan memasang endotracheal tube. Di sini saya akan memasukkan alat. Di sini saya akan melakukan pemasangan endotracheal tube. Terus saya akan mengkompresi. Baik. Baik, alhamdulillah untuk resusitasi neonatus pada hari ini sudah selesai. Nah, saya akan kembali melepaskan alatnya. Baik, alhamdulillah ibu, untuk resusitasinya sudah selesai. Saya akhiri dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman bu.